Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baji Kendra. Ini ingin membahas terkait kemudahan yang dibahas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau DPR. Baik. Dari sini menimbul bahwasannya dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, diperlukan lembaga permusyawaratan rakyat yang dapat mempresentasikan keutuhan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. B. Bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat yang mampu mewujudkan pelaksanaan tugas dan wewenang secara demokratis perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Bahwasannya beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dalam terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang Nomor 17 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum masyarakat sehingga perlu diubah. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B dan C tadi perlu membantu bahwasanya Undang-Undang tentang perubahan ketiga atau Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPRD, dan sebagainya. Nah, maka dari itu mengingat nomor 1, pasal 2 ayat 1, pasal 20, pasal 200 ayat A, dan pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 182 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5568. Bagaimana dalam beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPD dengan perwakilan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 29 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6018. Lanjut. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5568 yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 383, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5650, dan yang kedua, B, nomor 2 tahun 2018, Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2018 nomor 29 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6187 dan diubah sebagai berikut. Nomor 1. Ketentuan pasal 15 telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 15. 1. Pimpinan MPR terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih oleh anggota MPR. Yang kedua, bakal calon pemimpin MPR sebagai yang dimaksud pada ayat 1 diusulkan oleh fraksi dan kelompok anggota yang disampaikan dalam sidang paripurna MPR. 3. Tiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan hanya dapat mengajukan satu orang bakal calon pemimpin MPR. Nomor 4. Dari calon pimpinan MPR yang diajukan sebagai yang dimaksud dalam ayat 2 dipilih oleh ketua MPR secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam sidang paripurna MPR. Nomor 5. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak tercapai, ketua MPR dipilih dengan memutuskan suara oleh anggota MPR dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua MPR dalam sidang paripurna MPR. Nomor 6. Calon pimpinan MPR yang tidak terpilih sebagai ketua MPR sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 ditetapkan sebagai wakil ketua MPR dalam sidang paripurna MPR. Nomor 7. Selain pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terbentuk, sidang paripurna MPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan MPR dipimpin oleh pimpinan sementara MPR. Nomor 8. Pimpinan sementara MPR sebagai yang dimaksud pada ayat 7 berasal dari anggota MPR yang tertunda dari fraksi dan kelompok anggota yang berbeda. Pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan MPR. Nomor 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan MPR diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib. Ketentuan pasal 427C dihapus. Pasal 2. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memperhatikan undang-undang ini dengan menetapkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2019. Atas Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Penjelasan dari yang di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 1. Umum. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh kementerian dalam permusyawaratan dan perwakilan, diperlukan lembaga rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna mewujudkan tujuan nasional kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia secara optimal. Hal ini bagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya disebut UUD RI tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya disebut Undang-Undang MD3. Sebagaimana telah beberapa kali diubah dalam akhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan. Yang kedua, permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu menjawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dengan perjuangan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntunan perkembangan kehidupan bangsa dan bernegara. Meskipun dalam Undang-Undang MD telah secara komparatif diatur mengenai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang MD 3 yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan mengakomodasi hasil pemilihan umum serta pemerintah presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan yang berlaku disempurnakan adalah susunan dan mekanisme pimpinan MPR yang memberikan cerminan keterwakilan suara partai pada struktur pimpinan lembaga tersebut. Pasal demi pasal. Pasal 1, angka 1, pasal 15 ayat 1 yang berbunyi, yang dimaksud dengan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota adalah setiap fraksi atau kelompok anggota mengajukan satu orang menjadi pimpinan MPR. Dari sini angka 2, pasal 427C telah dihapus. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 6396. Sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Lanjutkan untuk sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Dari sini mungkin teman-teman ingin menanggapi atau bertanya terkait apa yang saya jelaskan tadi terkait perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 14 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau legislatif. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya. Izin bertanya, Mas. Silakan. Ini UUD yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang, itu contohnya bagaimana, Mas? Jadi gini, kan tadi Ya. sudah saya jelaskan terkait perubahan undang-undang. Jadi pada dahulu, pada tahun berapa? Dan di sini Bagaimana, Mas? kita lihatin punya. Jadi pada dulu itu ada undang-undang yang namanya itu MD 3. Dan secara komparatif itu mengenai pengerjaan nilai demokrasi, namun terdapat beberapa ketentuan undang-undang ini yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum. Jadi ada undang-undang MD 3 ini sebenarnya sudah menetapkan bahwasannya terkait pemerintahan legislatif, baik DPR, DPD, dan lain sebagainya. Namun dalam undang-undang ini ada yang belum komparatif atau belum sempurna bahasanya. Maka dari itu perlu dinamakan perubahan. Dan perubahan ini atau penyempurnaan melakukan melalui 3 sampai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Pilkada dan lain sebagainya, memberikan cerminan perwakilan sesuai partai dan struktur pimpinan lembaga tersebut. Maka dari itu, Mas, dengan adanya undang-undang yang baru ini, perubahan undang-undang yang baru ini, mudah-mudahan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mampu dalam segi struktural dan lain sebagainya akan lebih baik dan lebih komparatif di dalam menjalankan fungsi atau kedaulatan rakyat dan negara. Jadi sebelumnya memang sudah ada yaitu Undang-Undang MD 3, namun secara komparatif diatur mengenai kedaulatan ini, namun ada terkait atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan. Karena kan kita lihat situasi kondisi semakin zaman ini semakin maju sehingga hukum ataupun undang-undang memang harus ada perubahan dari dahulu karena memang setiap zaman kan berbeda sehingga struktural dan pemerintahan juga perlu adanya untuk perubahan terkait undang-undang sendiri gitu. Sudah cukup jelas? Ya, Mas, jelas. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain.
izin bertanya, Bang Irus. Baik, silakan. Menurut saya, menurut bagaimanakah konsep dan pengaturan hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Menurut pendapat Mas Irus, bagaimana ya? Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih Mas pertanyaannya. Kalau menurut saya ya, karena kan ini terkait perubahan perundang-undangan. Kalau misalkan banyak struktural kepemimpinan dengan perwakilan rakyat. Jadi di suatu pemerintahan ada nyaman itu badan eksekutif, legislatif, dan satunya lagi apa ya? Eksekutif, legislatif, dan satunya PT. Itu sudah tertata Mas di dalam undang-undang. Itu juga fungsinya ataupun kinerjanya itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi setiap DPR, MPR, dan lain sebagainya, bahkan presiden pun itu sudah diatur dalam undang-undang bagaimana semestinya yang mereka lakukan di dalam kinerja yang dijalankan. Jadi nggak ngawur, mungkin dari DPR ataupun MPR atau DPRD dan lain sebagainya itu sudah ada tatanan-tatanannya, dan itu pun sudah dirancang di undang-undang. Contoh misal DPR, ada DPR untuk mengesahkan undang-undang. Nah, seperti itu. Jadi dalam fungsi DPRD untuk merancang undang-undang pun tidak ngawur dan harus ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku ataupun yang sudah ada atau sudah disetujui oleh negara. Begitu Mas Ferdinand. Apakah sudah jelas? Siap, cukup jelas. Sudah, ada yang tanya lagi atau bagaimana? Mengingat waktunya sudah lama ini. Cukup, Mas. Sudah cukup ya. Saya tanya Mas Irus. Oh ya, silakan Mas. Mengapa setiap usulan perubahan Undang-Undang Dasar harus disetujui bersama dengan Presiden, MPR, DPD, dan maupun DPRD? Baik, terima kasih. Izin menjawab. Kenapa setiap melakukan perubahan undang-undang harus disepakati bersama? Karena ini balik lagi kita sebagai masyarakat, apabila ada perubahan dalam undang-undang yang ditetapkan oleh DPR dan artinya ada yang perlu terhadap undang-undang tersebut, maka dari itu dalam tidak menginginkan kejadian seperti itu. Contoh kemarin bahwasannya Omnibus Law, banyak sekali yang mendobrak Omnibus Law terkait undang-undang yang ditetapkan oleh DPR. Nah, demi menjaga seperti itu sehingga kita tetapkan bahwasannya terkait perubahan undang-undang harus sesuai dan demi kesepakatan bersama, entah itu dari Presiden, DPR, DPRD, MPR, dan lain sebagainya, ataupun dalam ahli-ahli hukum yang telah menyetujui bahwasannya DPRD menetapkan undang-undang tersebut dan masyarakat pun supaya bisa menerima, dan ini juga merupakan harus kepentingan bersama ataupun harus tidak menguntungkan kepentingan pribadi yang demi hanya untuk DPR saja, seperti itu. Jadi buat kepentingan bersama sehingga masyarakat setelah ditetapkannya peraturan perundang-undang DPR dan masyarakat juga bisa menerima atas usulan ataupun undang-undang yang ditujukan oleh DPR tersebut. Begitu Mas. Apakah juga cukup jelas? Terima kasih Mas, cukup jelas. Baik, terima kasih. Udah, ini mau saya tutup sebentar. Oke, monggo. Baik, demikian dari kelompok gua untuk terkait perubahan undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat untuk pembahasan diskusi pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangan ini. Salam, itu budaya, salam kebajikan rayu.